Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lutfi Kolbi di channel YouTube Lutfi Kolbi Official. Di video kali ini seperti biasa teman-teman, saya akan bahas mengenai isu hangat, isu politik di 2024. Kemarin malam kita sudah menyaksikan bagaimana debat cawapres ya yang kedua. Setelah kemarin pertama pernah juga ada debat cawapres, dan kemarin malam itu adalah debat cawapres yang kedua. Kita sudah menyaksikan pasangan 01, 02, dan 03 berdebat semalam cawapresnya. Ada Caimin, ada Mas Gibran, dan ada Profesor Mahfud MD dari 03. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa cuplikan video yang menurut saya ada yang lucu, ada yang gimmicks dan viral ya di beberapa platform sosial media, di TikTok, di IG, di YouTube juga. Beberapa cuplikan video saya akan tayangkan beberapa mengenai video-video dalam debat cawapres di 2024. Kenapa? Karena saya perhatikan dalam debat cawapres kemarin minim substansif, tapi kebanyakan gimmick dan kebanyakan serang-serangan gak jelas ya. Nah, ini salah satu video yang akan saya tayangkan, yaitu video Mas Gibran celengak-celenguk ketika mencari jawaban dari Profesor Mahfud MD. Kita lihat sama-sama videonya ya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Nah, teman-teman, kita sudah lihat video dari Mas Gibran ketika dia berekspresi seperti aneh juga ya. Saya baru lihat loh. Ini pertama kali dalam debat capres. Saya pernah lihat debat capres Pak SBY, zaman Ibu Mega, zaman Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 kali. Kok ini ada ya cawapres yang celengak-celenguk mencari jawaban? Kok lucu ya? Padahal dia itu mewakili generasi muda, seharusnya dia menunjukkan substansi atau poin yang akan disampaikan kepada masyarakat. Bahwa dia itu benar-benar mewakili anak muda, mewakili kita nih ya yang muda-muda, dengan membawa ide, pikiran, dan gagasan. Ketika kita lihat tadi ya videonya, celengak-celenguk, kok jawabannya tidak ada, seolah-olah dia merendahkan. Atau sebagian orang ada yang menyebut minim etika, tidak ada etika terhadap yang lebih tua. Oke lah, di sini kita bicara sama-sama cawapres, tapi emang harus seperti itu dengan body language yang mana jawabannya? Kok saya nggak menemukan jawabannya? Padahal Mas Gibran kan bisa langsung tanya aja sama Prof. Mahfud, Pak, jawaban Bapak itu tidak sesuai dengan yang saya tanyakan. Jawaban Bapak itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Kan bisa seperti itu, dengan gaya yang elegan, dengan gaya anak muda yang menyampaikan dengan penuh rasa hormat kepada yang lebih tua. Seharusnya seperti itu. Itu salah satu komentar saya dalam video debat cawapres semalam. Ini Mas Gibran kenapa ya harus melakukan itu? Apa dia ingin supaya savage ya FYP di TikTok, supaya ini bisa dijadikan video viral atau seperti apa? Seharusnya kan memang kita itu kan butuh sosok yang benar-benar berwibawa gitu ya untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia yang akan memimpin 280 juta kurang lebih penduduk Indonesia. Nah, kalau dilihat dari video tadi ya kayaknya entahlah itu merupakan strategi atau entah, tapi menurut saya pribadi Mas Gibran seperti itu kurang elok dilihatnya ya. Nah, kemudian ada video yang lucu apa gimana ya? Ada video yang kedua nih, saya lihat dulu ya di catatan saya. Ada video Mas Gibran menyindir Caimin membawa contekan, dan Mas Gibran juga selalu bilang itu contekan dari Pak Tom Lembong ya. Nih, kita lihat videonya nih Mas Gibran lagi nih yang kedua nih. Ya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Oke, kita udah lihat video yang kedua. Gimmicks kedua, ini merupakan gimmicks atau strategi entah apa, tetapi Mas Gibran selalu mengawali pernyataannya dengan hal-hal seperti itu. Seperti kepada Caimin, enak ya Ca,
dari tadi lihat contekan terus. Nah, sebetulnya mungkin ini strategi untuk nanti supaya viral, dipotong videonya dan dijadikan FYP di sosial media TikTok, Instagram. Nah, padahal menurut saya ini tidak ada substansi ya untuk menjawab dari Caimin, pernyataan Caimin itu. Jadi intinya bahwa contekan atau enggak, sebetulnya debat capres ataupun cawapres itu hal biasa saja. Mungkin Caimin membawa data, it's okay lah, misalnya itu masukan dari salah satu tim sesnya, misalnya Pak Tom Lembong ya, yang sering disebut oleh Mas Gibran. Itu kan hal biasa. Mungkin Mas Gibran juga kan dia punya tim, Pak Mahfud juga punya tim, dan membawa data, membawa contekan itu hal biasa saja, hal lumrah, karena nggak mungkin Caimin bisa berpikir sendiri. Mas Gibran pun sama ketika dia waktu menanyakan SGIE ke Mas Caimin waktu itu. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ketika Caimin tanya, Mas, SGIE itu apa? Kan Gibran juga lihat contekan. Dia melihat contekan singkatan dari SGIE. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Nah, artinya ketika Mas Gibran bilang, enak ya Cak, lihat contekan, lihat catatan lah. Artinya, seolah-olah contekan itu nggak boleh di debat cawapres. Itu hal biasa saja. Mungkin saya ini berprasangka juga ini sebagian dari strategi Mas Gibran supaya viral, supaya ingin menjatuhkan lawannya yaitu Caimin supaya down. Karena kalau dilihat dari debat cawapres sebelumnya, emang Caimin itu benar-benar kena mental ya. Artinya dalam tanda kutip dia down secara atau demam panggung. Nah, tetapi ketika debat kedua ini Caimin cukup bagus banget ya. Jauh lebih bagus daripada debat cawapres yang sebelumnya. Caimin poinnya dapat, terus ekspresinya dapat, dan video yang ketiga nih saya akan tayangkan ya jawaban dari Caimin atau sindiran balik dari Caimin kepada Mas Gibran ya. Ketika niatnya Mas Gibran tadi pengen mempermalukan Caimin karena bawa catatan atau contekan. Nah, ketika ada pertanyaan dari panelis kepada Caimin dan Caimin mengawalinya dengan kata-kata berikut ini ya. Kita lihat cuplikan tayangannya. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu catatan salah satu video Caimin yang mungkin menyindir Mas Gibran. Ketika Mas Gibran di awal menyindir Caimin bawa contekan, dan kemudian Caimin membalas dengan pernyataan di awal jawaban yang ditanyakan panelis, yaitu Caimin, yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama sudah tahu ya bagaimana proses pertama pas pendaftaran pemilu ini, ada hal di Mahkamah Konstitusi. Kalau teman-teman belum tahu kenapa Caimin bilang yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi, ada apa dengan catatan Mahkamah Konstitusi? Jadi gini, dulu nih ya, sebelum sebelum pendaftaran Pilpres, ada salah satu warga negara yang mengajukan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Awalnya usia capres dan cawapres itu 40 tahun. Nah, ketika ada yang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, nah Mahkamah Konstitusi itu merubah pasal atau aturan yang seharusnya capres dan cawapres itu 40 tahun diubah menjadi bisa di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Nah, kenapa ini jadi catatan? Yang memutuskan pasal ini atau aturan capres dan cawapres ini adalah ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu pamannya dari Gibran atau adik ipar dari Pak Jokowi. Nah, ketika keluar putusan itu ada terbit dari MK, yaitu pelanggaran kode etik berat, kode etik, di mana putusan ini menjadi putusan yang melanggar kode etik, dan akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi atau Pak Anwar Usman atau pamannya Gibran atau adik iparnya Jokowi ini diberhentikan menjadi Ketua MK. Nah, maka Caimin tadi kan di videonya bilang yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi substansinya adalah yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi yang jadi pelanggaran kode etik berat, seperti itu teman-teman. Nah, itu video ketiga yang saya tampilkan, dan ini ada video keempat. Nah, kalau ini video keempat saya akan tampilkan itu dari Profesor Mahfud MD, di mana Profesor Mahfud MD itu tidak mau menjawab
tidak mau menjawab pertanyaan dari Mas Gibran. Pak Mahfud bilang ini adalah pertanyaan recehan. Kenapa? Karena Mas Gibran lagi-lagi dia mempertanyakan dengan istilah-istilah aneh yang sebetulnya pertama dia nggak mau menjelaskan, yaitu green fashion ya. Kita lihat ini tayangan Prof Mahfud ketika bilang bahwa pertanyaan-pertanyaan Mas Gibran itu pertanyaan receh. Kita lihat. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Itu adalah video dari Prof Mahfud yang menurut Prof Mahfud bahwa pertanyaan Gibran itu tidak harus dijawab karena itu pertanyaan receh menurut Prof Mahfud. Memang di beberapa video yang belum saya tampilkan juga, Gibran itu mengulangi pertanyaan yang sama di debat cawapres sebelumnya ketika debat mempertanyakan kepada Caimin tentang singkatan SGIE atau SGIE. Padahal dalam aturannya harus disebutkan atau dijelaskan. Artinya ketika ada pertanyaan bahasa istilah asing atau singkatan, si penanya itu atau cawapres yang menanyakan itu harus menjelaskan sampai akhir. Ya, jadi tidak hanya bagaimana itu menjelaskan green fashion atau apa itu, bagaimana meningkatkan SGIE atau SGIE. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Artinya ketika Mas Gibran bertanya selesaikan. Nah, malah di sini Mas Gibran setelah dijeda oleh moderator, Mas Gibran bilang kan ini profesor. Nah, kita lihat ini video, ada video yang Mas Gibran menyangkal kepada moderator ketika moderator minta untuk menjelaskan ya. Ketika Mas Gibran bilang kan ini Prof Mahfud itu profesor. Ini kita lihat videonya. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Oke, itu adalah video ketika Mas Gibran menjawab dari moderator. Ketika moderator menginterupsi bahwa setiap pertanyaan istilah asing harus dijelaskan. Setelah moderator setelah moderator menginterupsi Mas Gibran, maka Mas Gibran pun menjelaskan arti dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Profesor Mahfud MD. Artinya, dalam beberapa video yang saya tadi cuplik atau yang tadi saya tayangkan, kita sebagai masyarakat harus menilai bagaimana debat ini substansif atau enggak, bagaimana debat ini gimmicks atau enggak. Itu tergantung kepada paslon atau cawapres masing-masing dan kepada pendukung masing-masing. Hanya di sini saya ingin mengingatkan kita sebagai warga negara, ketika ingin bangsa kita maju, ketika ingin negara ini maju, okelah kita serasional mungkin ya, serasional mungkin. Oke, menurut pendukung 01 Caimin bagus, menurut pendukung 02 Mas Gibran bagus, dan menurut pendukung 03 Pak Mahfud bagus. Akan tetapi kita tidak boleh terbawa oleh gimmicks, kita tidak boleh terbawa oleh perasaan, kita tidak boleh terbawa oleh ikut-ikutan orang. Kita harus menentukan sikap. Baik anak muda, baik orang tua, siapapun itu, kita yang terdaftar sebagai pemilih calon presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif juga DPD RI, kita harus menentukan sikap yang benar-benar rasional, yang menurut dari hati nurani kita, otak kita. Gimana sih caranya? Kita bisa membuka fakta, kita bisa membuka data. Kenapa saya harus memilih pasangan ini? Kenapa kita harus memilih calon ini? Apa rekam jejaknya? Apa rekam karyanya? Bagaimana dia terlibat di hal-hal di masa lalu? Bagaimana rekam jejaknya di masa lalu? Itu perlu kita analisis atau kita lihat. Hari ini kita gampang, kita bisa lihat di Google, di internet, dan sosial media. Ya, bagaimana Mas Anies, bagaimana Caimin, kita bisa search. Bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Mas Gibran, kita bisa search juga. Pak Mahfud dan Mas Ganjar juga sama. Nah, saya di sini membuat video hanya ingin sharing bersama teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Tapi jika ada kata-kata saya yang benar, itu semata-mata kita sama-sama belajar bagaimana kita berdemokrasi dengan benar, bagaimana kita bersikap dengan benar untuk memajukan bangsa kita, untuk memajukan negara kita di 2024 dan 5 tahun yang akan datang. Kita sama-sama punya pilihan, teman-teman atau pemirsa yang menonton di sini juga punya pilihan 01, 02, 03, tidak jadi masalah. Kita harus melihat rekam jejak, kita harus melihat rekam karya, bagaimana capres dan cawapres yang kita pilih itu benar-benar mempunyai misi, punya gagasan, track record terutama apa yang telah dia kerjakan di masa lalu sebelum dia mencalonkan jadi presiden.
Ketika teman-teman sudah research, jangan ikut-ikutan orang. Kita harus menentukan sikap sendiri. Mau pilih nomor 1 boleh, 02 juga boleh, 03 juga boleh ya. Yang penting satu, jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan hoax. Kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan rekam jejak, tidak usah saling menyerang, saling sikut ya. Semua kita warga negara untuk mencari pemimpin yang lebih baik, untuk mencari pemimpin yang membawa perubahan dan melanjutkan kebaikannya dari pemimpin sebelumnya. Seperti itu. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Kita bakal bahas video-video cawapres yang lain di video-video selanjutnya di konten YouTube Lutfi Kolbi Official. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada masukan untuk video ini dan kira-kira saya harus bikin video apa lagi, bisa tulis di komen komentar. Teman-teman bisa pilih nomor berapa juga, bisa tulis di komen komentar. Teman-teman pilih 01, alasannya kenapa? Teman-teman pilih 02, alasannya kenapa? Teman-teman pilih 03, alasannya juga kenapa. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.